seseorang kembali ke dalam turnamen dan setelahnya sebuah harpun tiba-tiba menembus dada Joker. Ini adalah isu keempat dari DCKO. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Setelah memiliki kekuatan yang membuat mereka seimbang dengan Absolute Trinity, keempat champion yaitu Superman, Lex Luthor, Joker, dan Wonder Woman berdiri di hadapan ketiga champion Darkseid yaitu Absolute Wonder Woman, Absolute Batman, dan Absolute Superman yang dipimpin oleh Booster Gold yang dirasuki Darkseid. Ronde keempat pun dimulai, yang dibuka dengan Absolute Superman menembakkan ledakan supernova ke arah Superman, tapi karena berhasil ditahan, dia langsung melesat ke arahnya untuk meninjunya. Melihat itu, Wonder Woman pun segera membantu, tapi Absolute Wonder Woman tiba-tiba datang menyerang. Di sisi lain, Luthor yang menghadapi Absolute Batman menembakinya dengan obat bius gajah, berharap bisa menidurkannya, tapi karena Absolute Batman terus menerjang yang membuatnya panik, dia meminta bantuan Joker, tapi Joker malah diam yang membuat Luthor terkena serangan. Ketika Absolute Batman mengarahkan pandangannya ke Joker, Joker malah menyerah, berkata kalau dia ingin berganti kubu, dan Booster memberitahu kalau itu akan membuat Joker kehilangan kesempatan untuk menang di turnamen, yang dijawab Joker kalau dia tidak peduli karena dia sudah membunuh Batman. Karena ini, Booster pun menanyai jantung Apokolips, dan jantung Apokolips mengabulkan permintaan Joker dengan mengubahnya menjadi semacam parademon dengan senyum menyeringai. Melihat ini, Wonder Woman pun memberitahu Superman kalau berdasarkan ucapan Big Barda, jantung Apokolips akan merusak siapapun yang terpengaruh olehnya, dan melihat Booster Gold di pihak Darkseid, mereka kecewa karena ternyata Boosterlah pengkhianat yang dimaksud Grodd. Sambil tersenyum, Booster berkata kalau mereka jangan menyalahkan Booster, dan dengan suara beratnya, Darkseid memberitahu kalau ini karena dirinya. Superman pun kenal suara berat itu, dan dengan menyeringai, Darkseid menyuruh anak buahnya menyerang. Absolute Wonder Woman pun melesat dengan Pegasus, tapi Wonder Woman melempar dan membantingnya dengan lasonya, yang membuat Absolute Wonder Woman berkata kalau dia juga punya lasso yang bernama Sacrifice. Setelahnya, Absolute Wonder Woman melilitkan lasso of Sacrifice-nya, yang langsung mengubahnya menjadi seekor Hydra. Di saat yang bersamaan, kedua Superman saling bertabrakan yang menghasilkan ledakan setara 52 megaton TNT, yang saking besarnya ledakan itu, bahkan Superman hampir tidak bisa menyerap kembali energinya untuk melindungi teman-temannya. Di seberang, Joker melesat menyerang Luthor untuk mencuri Kryptonite-nya dan melempar itu ke Absolute Batman. Sambil melesat menggunakan Bathamnya, Absolute Batman mengganti telinga di topengnya dengan itu dan langsung menusuk Superman. Di momen ini, Superman kembali teringat akan game night di apartemennya, di mana Bruce atau Batman dianggap curang karena selalu mendapatkan angka yang dia mau, tapi Bruce berkata kalau dia telah mempelajari cara mengontrol dadu, dan itu bukanlah curang, melainkan menjadi Batman. Setelahnya, ketika Absolute Batman berniat menghabisi Superman, Absolute Superman segera menghentikannya karena ini bagiannya. Tapi sesaat kemudian, mereka semua merasakan sesuatu datang, seseorang kembali ke dalam turnamen, dan setelahnya sebuah harpun tiba-tiba menembus dada Joker dengan Batman berdiri di sebelahnya. Superman pun terkejut melihat sahabatnya kembali, dan setelah sedikit menjelaskan apa yang terjadi dengannya, Batman meminta Superman menghandle doppelganger-nya, sementara dia akan menghandle miliknya. Batman pun menyombongkan diri kalau akhir-akhir ini dia mengalahkan banyak Batman, tapi dari mereka semua, simbol milik Absolute Batman lah yang paling jelek. Mendengar ini, Absolute Batman mengeluarkan duri-duri di punggungnya serta memperbesar tubuhnya dan menantang Batman, bagaimana kalau sekarang? Setelahnya, Absolute Batman menyerang Batman dengan kapaknya yang berhasil dihindari, bahkan Batman juga berhasil menaruh bom asap di dadanya yang ketika meledak nampaknya berhasil menumbangkannya.
Tapi sesaat kemudian, dari asap bom itu melesat dua Betham, menusuk kedua bahu dari Batman yang langsung membantingnya. Di sisi lain, Wonder Woman yang mulai kelelahan karena pertarungan tanpa henti sejak ronde ketiga merasa mereka harus cepat-cepat menyelesaikan pertarungannya, dan karena itu dia segera melesat, menembus satu kepala Hydra, membuat Absolute Wonder Woman kembali ke bentuk awal, dan di sini Wonder Woman berusaha menyadarkan versi absolutnya itu, tapi Absolute Wonder Woman hanya berkata kalau Darkseid hampir sampai. Di seberang, Superman yang juga sama lelahnya kayak Wonder Woman mengeluarkan serangan putus asanya berupa Heat Vision dengan intensitas 1 juta serangan per detik. Dia berharap serangan itu akan mengubah struktur molekul versi absolutnya, membebaskan dia dari pengaruh Darkseid, tapi serangan itu tidak menghasilkan apa yang dia inginkan, melainkan malah mengubah jubah Sunstone milik versi absolutnya menjadi semacam kurungan. Setelahnya, Superman hanya punya sepersekian detik waktu istirahat karena dia mendengar suara Darkseid yang membuat amarahnya memuncak dan dia segera melesat ke arahnya. Superman mengeluarkan semua yang dia punya di sini, setiap energi fisik dan mental di tubuhnya dia keluarkan untuk satu pukulan yang kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Pukulannya ini bahkan membuat Darkseid kehilangan konsentrasinya, membuat Absolute Trinity lepas dari kendalinya, yang membuat mereka berterima kasih padanya. Superman pun berkata kalau mereka bisa membayar itu dengan ikut mengalahkan Darkseid, tapi Luthor berkata kalau Superman terlalu naif, bukan dia yang melepaskan Absolute Trinity, tapi Darkseid lah yang sengaja melepaskannya. Setelahnya dari mulut Booster Gold keluar sepasang tangan, Darkseid perlahan-lahan keluar dari situ yang membuat para champion menatap itu dengan ngeri. Dan setelahnya, King Omega Darkseid menyapa para champion. Di momen ini, para hero menatap satu sama lain. Mereka tahu kalau ini adalah akhirnya. Inilah ronde terakhir dari pertarungan mereka. Dan di momen itu, Superman kembali teringat momen di Game Night waktu itu, di mana saat mereka hampir menyelesaikan permainannya, langit menjadi merah, semuanya menjadi merah, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Setelahnya, para champion melesat ke arah Darkseid, menyerang dengan seluruh kemampuan mereka, tapi Darkseid dengan Omega Beam-nya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Kedua Wonder Woman dan kedua Batman hancur oleh Darkseid, sementara Superman masih bertahan, meraung melawan Omega Beam Darkseid yang meski membakar tubuhnya, tapi dia masih bertahan. Mungkin ini berkat Omega Energi yang dia dapat, mungkin ini berkat knuckle-nya yang berisikan matahari kuning, atau mungkin ini berkat hal lain, tapi yang pasti Superman terus maju untuk melawan Darkseid. Ketika Omega Beam-nya terhenti, Superman berteriak menantang Darkseid apa cuma ini yang dia bisa, yang membuat Darkseid kagum, tapi dia menyuruhnya melanjutkan itu dan dia akan menunggu. Di momen ini dia sadar kalau Luthor ada di belakangnya yang mungkin berlindung di sana ketika badai Omega Beam terjadi, tapi ketika dia mengajak Luthor untuk maju, Luthor berkata kalau Darkseid sedang menunggu pemenangnya, dan setelahnya Luthor mengeluarkan semua energi di armornya untuk membunuh Superman. Dan dengan tereliminasinya semua champion di sana, Luthor akhirnya menjadi King Omega. Turnamennya pun resmi berakhir, namun masih ada cerita lagi yang akan terungkap. Cerita jauh sebelum turnamennya dimulai, jauh sebelum para champion pergi untuk memperebutkan title King Omega. Dan cerita ini jauh di masa depan, di era Legion of Superhero, di saat masa depan telah jatuh ke tangan Darkseid. Di momen itu, Saturn Girl dipanggil untuk menghadap King Omega, yang membuat dia gemetar saat pergi ke arah tahtanya. Dan saat tiba di hadapan King Omega, Darkseid berkata jangan takut, memberitahu kalau dia merasakan musuh-musuhnya berusaha menghentikan rencananya, dan karena itu Saturn Girl harus tahu apa yang akan datang. Darkseid menjelaskan kalau sebelumnya dia hanyalah dewa biasa di The Fourth Wall yang berambisi untuk menjadi sesuatu yang lebih, dan karena itu dia membunuh dan menghancurkan semuanya. Semua makhluk kosmik yang dia bunuh memberinya Omega Energi yang dia gunakan untuk menciptakan dunianya sendiri, dunia yang merefleksikan universe utama tapi dengan dirinya di setiap selnya.
Namun, ada yang luput darinya, masa lalu atau masa kini bagi para hero belum ditulis, ciptaannya itu memberontak dari takdirnya dan masih memiliki kehendak bebas. Mendengar ini, Saturn Girl pun menanyai apakah Darkseid ingin dia pergi ke masa lalu untuk membunuh mereka, tapi Darkseid melarang itu. Dia melarang Saturn Girl menghadapi versi masa kini dari Absolute Trinity, tapi pergilah ke masa depan di saat Trinity melemah dan bawa mereka ke hadapannya. Saturn Girl sempat meyakinkan Darkseid untuk membiarkan dia pergi ke masa lalu dari Trinity, tapi Darkseid berkata kalau dunia ini lebih dari sekedar ruang dan waktu, ini bahkan lebih dari sekedar dunia, karena dunia ini adalah senjata yang akan dia gunakan saat waktunya tiba, tapi sebelum itu, dia akan menggunakannya untuk menebar teror ke orang-orang yang menentangnya. Tak lama kemudian, Saturn Girl kembali membawa Absolute Trinity yang membuat Darkseid memujinya, dan meski dia merasakan kalau para hero sedang berencana mengontrol jantung Apokolips untuk menjadi King Omega, tapi Darkseid melarang Saturn Girl pergi menghentikan mereka karena usaha mereka itu akan menyulut api di jantung Apokolips yang akan menuntunnya kembali ke bumi, tapi Saturn Girl bisa pergi mencari wadah untuk dia rasuki. Saturn Girl pun menerima tugas itu yang membuat Darkseid kembali memujinya, dan sebagai hadiah, dia mempersilahkan Saturn Girl melihat isi pikirannya yang meski awalnya sempat ragu, tapi Saturn Girl tetap melakukannya. Dan apa yang dia lihat tidak bisa dia deskripsikan dengan kata-kata, itu melampaui segala hal, dan di momen ini dia memahami satu hal, dia memahami sebuah kalimat yang akan menghantui semua orang, yaitu Darkseid is. Sebuah kalimat yang menjelaskan kemutlakan Darkseid, sebuah kalimat yang meski tidak terdengar tapi sel-sel di tubuh bisa merasakannya, sebuah kalimat yang akan membuat sisi eksistensi tahu kalau itulah kebenarannya, dan Saturn Girl melihat kalau Darkseid selalu menang. Kehidupan tidak berarti dan yang ada hanyalah Darkseid, tapi di momen itu juga dia melihat sesuatu, dia melihat percikan cahaya, dan itu adalah time trapper Doomsday.